Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita masih dalam lentera Minggu RRI Pro 1 Pontianak. Nabi yang takut akan Tuhan, ayat 7-14. Kita tidak tahu apakah Yunus berseru kepada Tuhan, sebagaimana yang diminta oleh nahkoda kapal. Kelihatannya ia tidak melakukan apa-apa. Keadaan ini mendorong para awak kapal untuk mengusulkan, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Yunus 1 ayat 7a. Sementara Yunus diam terlelap, para awak kapal ingin mengetahui penyebab angin badai. Mereka sudah membuang semua barang dan kapal sudah kosong. Akan tetapi mereka tidak tahu penyebab badai. Dalam perjanjian lama, istilah membuang undi digunakan dalam konteks yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda-beda pula, tetapi selalu berhubungan dengan Allah. Pada umumnya, membuang undi mengandung arti meminta kepada Tuhan untuk menyelesaikan pertengkaran dan perselisihan yang sedang terjadi. Tuhan telah memerintahkan tuanku untuk memberikan tanah itu kepada orang Israel sebagai milik pusaka dengan membuang undi. Bilangan 36 ayat 2. Undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Amsal 16 ayat 33. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Amsal 18 ayat 18. Menurut kebiasaan, hanya orang-orang Israel yang membuang undi, bukan orang asing. Para awak kapal yang adalah orang-orang asing memberikan pelajaran bagi Yunus bagaimana meminta nasihat kepada yang lain. Sementara Yunus sedang menikmati kediaman di persembunyiannya, para awak kapal sibuk membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Dari sudut pandang para awak kapal, undi menunjukkan bahwa Yunuslah yang bersalah dan berdosa. Karena itu, mereka langsung bertanya untuk mengetahui segala sesuatu. Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Yunus 1 ayat 8. Dalam situasi seperti itu, Yunus tidak bisa lagi melarikan diri. Untuk pertama kalinya, ia membuka mulutnya dan mengaku, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Ayat 9. Ada 3 hal yang mesti diperhatikan dalam pengakuan Yunus tersebut. Pertama, ia tidak menyebut diri sebagai seorang Israel tetapi seorang Ibrani, sebuah definisi sosiologis yang biasanya digunakan oleh orang-orang asing bila berhadapan dengan orang-orang Israel. Lihat Kejadian 39 ayat 14, ayat 17, Kejadian 41 ayat 12, 1 Samuel 4 ayat 6 dan 9, 1 Samuel ayat 13, bab 13 ayat 19, 1 Samuel 14 ayat 11, 1 Samuel 29 ayat 3. Dengan kata lain, dengan memperkenalkan diri sebagai seorang Ibrani, Yunus menegaskan bahwa para awak kapal adalah orang asing baginya. Kedua, pernyataan aku takut akan Tuhan memiliki arti yang meliputi aspek psikologis maupun religius. Takut dalam arti taat seperti hambamu itu takut akan Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 1. Lebih merupakan pengetahuan akan tanggung jawab seseorang atas keadaannya yang sulit karena ia berada di bawah hukuman Tuhan. Dalam pemahaman ini, bagi Yunus, angin badai jelas merupakan tindakan Tuhan yang diarahkan kepadanya. Ketiga, dalam arti apa awak kapal memahami perkataan Yunus? Aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Yunus mengakui Allahnya sebagai pencipta, penguasa dari segala ciptaannya. Allah menciptakan 3 komponen dalam alam semesta, sebagaimana tertulis dalam Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Inti dari pertanyaan awak kapal jawab oleh Yunus dengan menekankan kekuasaan Allah sebagai pencipta alam. Dari takutnya Yunus bergeser ke takutnya para awak kapal. Mereka menjadi sangat takut. Yunus 1 ayat 10a. Takutnya mereka berhubungan dengan pernyataan tentang Tuhan yang baru saja dikatakan oleh Yunus. Dari apa yang dikatakan Yunus tersebut, mereka tahu bahwa Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 10c. Inilah penyebab badai. Dalam hal ini, ketakutan Yunus adalah takut akan Tuhan.
Dari apa yang dikatakan Yunus tersebut, mereka tahu bahwa Yunus melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Inilah penyebab badai. Dalam hal ini, ketakutan Yunus adalah takut akan Tuhan, bukan takut karena badai. Jadi ia sedang pergi menjauh dari Allahnya. Allahnya Yunus adalah penguasa laut, dan Yunus sedang bertengkar dengannya. Karena itu, ketika para awak kapal menanyakan apa yang harus mereka buat sehubungan dengan Yunus supaya laut tidak mengamuk lagi, sang nabi meminta mereka supaya membuangnya ke dalam laut. Ayat 11-12. Permintaan Yunus ini menandakan perubahan dalam kesadarannya. Sekarang ia siap menerima pengadilan Tuhan karena ketidaktaatannya dan ingin membayarnya dengan hidupnya. Namun yang masih menjadi pertanyaan adalah, apakah kesiapannya untuk menjadi korban ini karena ingin menyelamatkan hidup para awak kapal atau karena ingin mati? Besar kemungkinan bahwa bagi Yunus bisa dikatakan demikian. Lebih baik mati daripada masuk dalam rencana Allah untuk mempertobatkan Niniwe. Sebelum para awak kapal membuang Yunus ke laut, mereka masih berusaha dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup. Ayat 13. Mereka lebih memikirkan keselamatan bersama ketimbang segera menyingkirkan orang yang dianggap sebagai penyebab badai. Kegagalan mereka untuk sampai ke dalam atau ke darat mendorong mereka untuk berseru kepada Tuhan, Allahnya Yunus. Ayat 14. Di sini ditemukan lagi hal yang kontras. Sementara Nabi menolak untuk berdialog dengan Allahnya, para awak kapal yang tidak mengenal Tuhan memohon kepadanya. Bahkan mereka menyerukan nama Tuhan. Dalam permohonan mereka, para awak kapal menyerahkan diri pada kehendak Tuhan. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki dan menjelaskan ketakutan mereka akan dosa. Janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sekali lagi, sementara sang nabi melarikan diri untuk menghindari kehendak Tuhan atas dirinya, para awak kapal malah mencari kehendaknya dan keselamatan darinya. Setelah menyerukan permohonan kepada Tuhan, para awak kapal melaksanakan permintaan Yunus untuk membuangnya ke laut. Ayat 15. Dan di laut Yunus ditelan ikan besar. Ayat 17. Setelah Yunus dibuang, laut menjadi reda. Nampaknya supaya kapal aman dan laut tenang. Tidak cukup barang-barang muatan yang dibuang, tetapi sumber dosa yang ada di kapal itulah yang pertama-tama dibuang. Tetapi sumber dosa yang ada di kapal itulah yang pertama-tama dibuang. Peranan para awak kapal aktif, yaitu berdoa dan membuang. Sementara peranan Yunus pasif dengan penuh kesadaran membiarkan diri dibuang. Laut berhenti mengamuk adalah jawaban Tuhan. Sampai di sini muncul pertanyaan, siapakah sebenarnya yang menjadi alat Allah? Yunus seorang nabi Allah atau para awak kapal yang baru saja mengenal Tuhan? Setelah laut tenang, reaksi para awak kapal adalah sangat takut kepada Tuhan. Lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Ayat 16. Menghadapi bahaya angin ribut, dikatakan bahwa mereka hanya takut. Ayat 5. Akan tetapi ketika berhadapan dengan Tuhan, mereka sangat takut. Ayat 10 dan 16. Tuhan lebih membuat takut ketimbang bahaya yang mengancam kehidupan. Di hadapan yang ilahi, rangkaian tindakan para awak kapal sangat menarik untuk diperhatikan. Dari berteriak kepada Allah mereka, ayat 5a, dan membuang undi, ayat 7. Lalu berseru kepada Tuhan, ayat 14. Mempersembahkan korban dan mengikrarkan nazar kepadanya, ayat 16. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa para awak kapal mengenal Tuhan karena pengakuan Yunus, atau pengakuan Yunus akan Tuhan membuat awak kapal mengenalnya. Ayat 9. Para awak kapal mengenal Allah dan bertobat karena pengakuan sang nabi yang kenyataannya sedang menjauhi Allah. Cerita badai yang mengamuk kapal yang ditumpangi oleh Yunus mengingatkan kita akan sebuah peristiwa dalam Injil ketika angin badai mengamuk dan menerjang kapal yang ditumpangi oleh Yesus dan para muridnya di atas danau. Kita bisa baca dalam Matius 8 ayat 23-27, Markus 4 ayat 35-41, Lukas 8 ayat 22-25. Ketika badai mengamuk dan membuat kapal terombang-ambing, hampir terguling, apa yang terjadi dengan para penumpangnya dan apa yang dilakukan oleh mereka? Baik Yunus bab 1 maupun Matius bab 8 ayat 23-27 menceritakan bahwa yang di dalam kapal adalah para awak kapal atau para murid yang sedang ketakutan. Dan Yunus
atau Yesus yang sedang tidur di dalam ruang yang paling bawah atau di buritan. Baik para awak kapal maupun para murid berseru kepada Allah, Tuhan mereka, supaya mereka diselamatkan. Akan tetapi sementara para awak kapal berseru kepada yang ilahi Allah mereka, para murid berseru kepada Tuhan Yesus. Masih dalam perbandingan antara Yunus bab 1 dan Matius 8 ayat 23 sampai 27, bila awak kapal membangunkan Yunus agar ia segera berseru kepada Tuhan supaya badai tenang, para murid membangunkan Yesus dengan berkata, "Tuhan, tolonglah kami binasa." Matius 8 ayat 25. Perbandingan ini bukan mau mengatakan bahwa Yunus disamakan dengan Yesus, melainkan untuk mengoreksi bahwa yang semestinya dilakukan oleh Yunus adalah berseru kepada Tuhan, bukannya melanjutkan tidurnya. Selanjutnya, tidak diceritakan bahwa Yunus benar-benar berseru kepada Tuhan. Ia hanya membuat pengakuan, "Aku takut akan Tuhan." Yunus bab 1 ayat 9. Kedua kisah juga menggarisbawahi bahwa badai diam dan laut kembali tenang karena tindakan Tuhan Allah. Hanya bedanya, Tuhan menenangkan badai sebagai jawabannya atas dibuangnya Yunus dari kapal, atau sebagai jawabannya atas permohonan para murid. Kedua kisah ditutup dengan reaksi para awak kapal atau para murid, sementara para awak kapal mempercayai Tuhan dan menyembahnya. Para murid menanyakan tentang siapa Yesus yang telah menenangkan badai itu. Penjelasan di atas memberi inspirasi bahwa yang dapat dilakukan oleh orang beriman saat badai krisis kehidupan menerpa dirinya adalah berseru kepada Tuhan, takut akan Tuhan, membuang beban-beban dosa untuk meringankan kapal kehidupan, dan mempercayai keterlibatan dan kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa atas daratan dan lautan. Ia juga berkuasa untuk mengubah badai menjadi tenang. Di tengah badai krisis, Yunus sungguh ditantang untuk dapat takluk kepada kehendak Tuhan. Para awak kapal mengingatkan dan mengajaknya untuk berseru kepada Tuhan agar mereka semua selamat. Inilah tindakan evangelisasi. Seorang nabi pun mesti terus-menerus diingatkan untuk melakukan perannya secara benar. Meskipun kita terkadang berada dalam situasi badai, mengalami masalah penyakit, ekonomi, ketidakadilan, diskriminasi, dan lain-lain, kita semua dipanggil untuk menjadi nabi, bukan hanya duduk dalam keterpurukan meratapi nasib tanpa harapan, bahkan berusaha untuk keluar dari keterpurukan. Itu pun sudah berjalan sebagai nabi. Di satu sisi, kita diutus mewartakan kebenaran firman Tuhan. Di lain sisi, kita membuka telinga, pikiran, hati, dan kehendak untuk terus-menerus diperbarui dan diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dan sesama, agar kita dapat berperan secara benar sebagai nabi-nabi Allah yang pengasih dan penyayang. Evangelisasi diri mesti terus-menerus dilakukan agar kita semakin menjadi nabi yang benar, yang memiliki suara hati dari Tuhan sendiri dan bukan nabi palsu. Tuhan Allah yang pengasih dan penyayang ini ditemukan dalam kehendak-Nya yang mengutus Yunus sebagai nabi untuk mempertobatkan orang-orang berdosa di Niniwe. Meski penduduk kota itu jahat, namun Tuhan tidak mau begitu saja menghukum mereka. Tuhan mengedepankan pengampunan. Benar bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes bab 4 ayat 16. Allah yang pengasih dan penyayang seperti inilah yang dalam evangelisasi diri hendaknya mengisi suara hati dan tindakan umat beriman di zaman ini. Sebagai nabi, kita menghidupi dua hal, yaitu pertama, kasih Allah, dan kedua, menjadi nabi kasih-Nya itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1 Pontianak, marilah kita mendalami tentang kitab Nabi Yunus ini. Yang pertama, seberapa sering kita ingat akan Tuhan dan berseru kepadanya. Yang kedua, apakah kita sudah cukup rendah hati dan terbuka disapa oleh Tuhan melalui firman dan sesama demi menjadi orang Katolik yang benar. Yang ketiga, Yunus menjadi penyebab badai yang mengancam keselamatan kapal. Setelah ia dibuang ke laut, badai menjadi reda. Apa wujud atau bentuk dari sumber-sumber dosa yang menyebabkan badai krisis dalam diri, keluarga, masyarakat, atau bangsa kita? Apakah kita berani untuk ikut membuangnya? Atau apakah kita masih takut untuk terlibat dan malah bersembunyi mencari kenyamanan? Yang keempat, Allah adalah pengasih dan penyayang. Seberapa jauh kita menampilkan diri sebagai nabi Allah yang pengasih dalam pelbagai macam bentuk kehidupan
dan kegiatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2023, Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yunus bab 4 ayat 2. Tema nasional adalah Allah sumber kasih dan keselamatan. Bapak Ibu, mungkin banyak yang melihat logo BKSN tahun 2023. Logo ini terdiri dari 3 unsur, yakni yang pertama, ilustrasi orang yang mengangkat tangan dan tengadah ke atas langit adalah simbol dari sikap pertobatan dan ketakwaan. Posisi tubuhnya yang juga membentuk huruf Y merupakan nama awalan dari 2 nabi yang menjadi permenungan BKSN 2023, yakni Yoel dan Yunus. Sedangkan tetumbuhan yang menjalar di sekitar tubuhnya melambangkan kebaikan dan kesejahteraan Allah yang dirasakan setiap orang beriman. Semakin besar lagi itu dirasakan berkat buah-buah pertobatan yang mereka hasilkan. Kedua, matahari yang menyinari tetumbuhan menjalar tersebut melambangkan kasih, setia, kesabaran, dan keselamatan Allah yang terus mengalir tanpa henti kepada siapapun. Kasih setia Allah yang begitu luas itu semakin dipertegas dengan kutipan kitab Yunus, Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yunus bab 4 ayat 2. Yang ketiga, 2 figur nabi yang menjadi fokus BKSN 2023 juga diilustrasikan dengan 2 warna kontras, biru muda dan jingga, serta 2 ilustrasi di bagian bawah. Ilustrasi pertama menggambarkan latar belakang pewartaan Nabi Yoel, yakni kepulangan kembali bangsa Israel ke tanah terjanji sesudah mengalami pembuangan. Ilustrasi kedua menggambarkan 2 kisah populer Nabi Yunus. Pertama, saat ia berada di dalam perut ikan yang besar selama 3 hari 3 malam karena ketidaktaatannya pada Allah. Kedua, ketika ia berlindung dari terik matahari di bawah naungan pohon jarak dengan hati kesal karena pengampunan Allah kepada orang Niniwe. Keempat, kesatuan ketiga unsur logo tersebut secara ringkas menggambarkan dalam situasi apapun dan sebesar apapun dosa yang telah dilakukan, Allah akan tetap menyambut pertobatan umatnya, persis karena ia sumber kasih dan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita. Mari kita tutup lentera minggu kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami telah Engkau perkenankan untuk mendengarkan firman-Mu dalam kitab Yunus bab 1 ayat 1 sampai 17. Semoga apa yang disajikan ini menjadi suatu tanda bagi kami bahwa perutusan kami di muka bumi ini untuk mewartakan firman dan sabda-Mu dengan keteladanan dan sikap hidup untuk menjadi pribadi yang sungguh mendengarkan suara-Mu dan mewartakan kasih dan menyerukan pertobatan baik kepada diri kami, orang lain, pada keluarga, masyarakat, dan negara kami. Semoga kami menjadi cinta kasih Allah yang selalu menyerukan kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah hidup kami ini. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan beraja kini sepanjang segala masa. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-37, ke-77, kolaborasi untuk Indonesia kuat. Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Terima kasih untuk kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak. Mari kita dengarkan satu pujian dari kerabat kerja RRI Pro 1 Pontianak.